Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan waktu untuk acara kegiatan MOS secara daring tahun pelajaran 2021-2022. Dan tidak lupa pula sholawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang penuh dengan teknologi dan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bahkan saking teknologinya kita melakukan aktivitas MOS di tahun 2021-2022 ini tidak lagi bertatap muka, yaitu dilaksanakan secara daring. Baiklah, selanjutnya Bapak ucapkan selamat bergabung untuk siswa-siswi baru di SMA 2 Sentajuraya. Selanjutnya, sebelumnya Bapak perkenalkan nama Bapak Muzekri. Pada kesempatan di acara MOS kali ini akan menyampaikan materi atau diminta untuk menyampaikan materi tentang narkoba dan lalu lintas. Kenapa narkoba dan lalu lintas ini harus disampaikan? Dikarenakan di usia kalian ini sekarang, siswa-siswi semuanya adalah masa-masa usia yang sangat rentan terhadap dampak-dampak negatif, ya, karena di masa-masa peralihan di usia kalian ini memiliki mental yang belum baik, ataupun secara sikap masih labil, secara emosional masih labil, baik secara hormon, ya, masih memiliki tingkat emosional yang belum bisa dikontrol, belum stabil, belum memiliki menemukan jati diri yang sesungguhnya. Makanya disampaikan materi ini, yaitu bahaya narkoba, agar kalian mengetahui bagaimana bahayanya narkoba terhadap kalian nanti, supaya kalian tidak terjerumus ke narkoba. Narkoba ini adalah sangat rentan terhadap usia-usia remaja yang diserangnya. Apabila kalian sudah mencoba atau mengkonsumsi narkoba, zat-zat berbahaya ini atau zat-zat terlarang ini, akan sangat mempengaruhi terhadap organ-organ atau alat-alat vital yang ada di tubuh kita, yaitu akan merusak jaringan otak kita, akan memperlambat daya ingat kita, akan merusak jantung, paru-paru, fungsi hati dan ginjal. Organ-organ vital tubuh kita akan jadi terganggu. Makanya disampaikan bahaya narkoba ini terhadap kalian. Adapun bahaya narkoba ini adalah sebetulnya narkoba ini digunakan untuk medis, ya, untuk pengobatan. Tapi oleh manusia atau tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, obat-obat terlarang ini disalahgunakan penggunaannya, ya, bertujuan mungkin untuk berhalunisasi, ya, meningkatkan percaya diri dan yang lain sebagainya. Saking berbahayanya narkoba ini untuk masyarakat Indonesia, ya, narkoba ini musuhnya bukan lagi kita tapi dunia, ya, sangat berbahaya. Negara kita pun saking khawatirnya terhadap narkoba ini membuat undang-undang terhadap narkoba dan narkotika ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang tentang psikotropika, yaitu Nomor 5 Tahun 1997, ya. Tentang narkotika ini di negara kita udah banyak pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba ini yang dihukum mati, ya. Jadi untuk siswa-siswi tolong dipahami, hukuman atau ganjaran terhadap narkoba ini sangat berat, fatal, ya, jangan sekali-kali mencobanya. Adapun jenis-jenis narkotika yaitu memiliki 3 golongan. Yang pertama yaitu adalah golongan yang sangat membahayakan, yang memiliki zat sangat tinggi, yaitu
heroin, morfin, dan ganja. Nah, ganja ini salah satunya di Indonesia sangat terkenal. Nah, coba sekali lagi Anda menggunakan zat ini, ya. Adapun narkoba ini ada yang sintetik namanya. Sintetis ini adalah buatan, ya, zat-zat kimia. Contohnya seperti mungkin ekstasi dan sabu dan lain-lainnya, ya. Itu zat-zat terlarang. Adapun zat-zat lainnya selain narkoba tadi, narkotika dan psikotropika, ada zat-zat lain yang sangat berbahaya seperti minuman beralkohol, ya, atau nikotin yang terdapat pada tembakau, dan kafein terdapat pada kopi, ya. Itu tadi. Bahaya narkoba ini atau apa? Untuk remaja, biasanya pelaku-pelaku yang pengguna faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan ini adalah misalnya orang-orang yang memiliki kepercayaan diri sangat rendah, ya. Mungkin dia pemalu atau kurang terbuka atau kurang bergaul, kurangnya pandai berkomunikasi, menyampaikan aspirasinya mungkin agak lambat. Biasanya dia akan menyalurkan atau menuangkan melalui media-media penggunaan zat-zat terlarang ini. Mungkin dengan itu dia bisa ya seperti itu, ya. Yaitu dampak-dampaknya, resiko-resikonya penggunaan narkoba ini yaitu adalah terhadap individu, yaitu akan yang Bapak sampaikan tadi, yaitu adalah merusak jaringan otak, yaitu fungsi hati, paru-paru, dan jantung. Jadi kalau udah fungsi otak kita yang terganggu, saraf kita, maka kita akan tentu berpikir kita akan lambat, daya ingat kita akan lambat, akan terganggu. Itu dia. Udah terganggu, tentu kita akan beraktivitas seperti biasa normal akan terganggu juga, ya. Mungkin dalam belajar, dalam bergaul sehari-hari dengan masyarakat. Pengguna narkoba ini selanjutnya yaitu memiliki emosional yang tidak terduga, ya. Kalau yang normal tidak menggunakan zat-zat ini mungkin masih bisa dia mengontrol mau mana yang salah, mana yang betul masih tahu. Tapi biasanya kalau udah menggunakan narkoba ini, dia cenderung sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Cenderung memberontak. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Biasanya memberontak kalau ada aturan dilanggar, pokoknya suka memberontak, ya. Dan suka berbohong. Nah, jadi ciri-cirinya siswa-siswi nanti yang suka berbohong, suka memberontak, mungkin ada ciri-ciri sudah menggunakan salah satu zat-zat yang dilarang oleh negara kita, ya. Cepat Anda jauhi zat-zat yang terlarang ini. Biasanya pengguna ini yaitu akan hubungan dengan keluarga agak terganggu, ya, dikarenakan yang Bapak bilang tadi, dia akan suka memberontak, mungkin disuruh orang tua dia melawan, disuruh gurunya bikin tugas mungkin tidak mau juga melawan, dan sebagainya. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya yaitu adalah penanganan. Singkat saja tadi tentang dampak-dampaknya, yaitu penanganan pencegahan dalam kita untuk menjauhi terhadap zat-zat terlarang ini, yaitu kita banyak membaca atau mengetahui dampak-dampak berbahayanya zat-zat terlarang ini untuk tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu adalah banyak melakukan aktivitas yang positif. Contohnya kita berolahraga, kita berorganisasi, kita melakukan kegiatan-kegiatan pengajian, ceramah agama, dan kegiatan positifnya lainnya. Dan memiliki hubungan baik, komunikasi yang baik terhadap lingkungan, terutama yaitu keluarga, orang tua, adik, kakak, dan sebagainya. Yang terutama yaitu adalah rajin beribadah menurut
agamanya masing-masing. Nah, itu salah satu pencegah yang paling manjur kita menghadapi bahaya narkoba ini. Dan selanjutnya itu jauhi tempat-tempat atau teman-teman yang indikasinya ke arah ke situ. Nah, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi, sangat besar mempengaruhi kita untuk menjadi pengguna narkoba ini, ya. Ya, mungkin itu untuk materi narkoba. Selanjutnya yaitu materi lalu lintas. Lalu lintas di usia kalian ini yang Bapak bilang tadi, memiliki emosional yang belum stabil, memiliki belum bisa mengontrol emosionalnya, biasanya berkendara seperti jalan nenek moyangnya sendiri, ya. Jalan selebar itu biasanya kalau kalian berkendara maunya kalian sendiri yang punya jalan, orang lain tidak dikasih jalan. Nah, itu sangat berbahaya, ya. Nah, banyak kasus siswa atau anak sekolah kecelakaan di jalan, bahkan ada yang meninggal. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kita. Kalau misalnya di jalan itu mungkin kita tidak membahayakan diri kita sendiri, tapi kita membahayakan orang lain. Nah, pikirkan orang lain, ya. Kalau orang lain, tentu kita kasihan. Misalnya orang tua di jalan yang berkendara, di jalan itu tidak punya kita saja. Kalau pergi ke sekolah, usahakan memakai helm yang jauh, ya, dikarenakan helm juga sebagai pelindung kalau terjadi apa-apa dan juga untuk pengamanan. Untuk di sekolah berlalu lintas, tolong parkir dengan rapi, dengan teratur, jangan meninggalkan barang-barang berharga di kendaraan. Jangan duduk di parkiran waktu istirahat dan selainnya, karena banyak kejadian sebelum-sebelumnya barang-barang atau alat-alat kendaraan hilang. Nah, apabila nanti terjadi ketahuan, ini bisa diproses dan dipidanakan, karena ini juga sudah termasuk kriminalis, ya, pencurian atau mengambil barang orang lain. Nah, mungkin itu materi di acara MOS kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk siswa-siswi baru di SMA 2 Sutajuraya. Atas perhatiannya Bapak ucapkan ribuan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.